Hai. Udah lama ya kita gak sharing-sharing gitu. Aduh maaf ya soalnya kayak gini. Nah, kali ini saya ingin sharing saja ya tentang pengalaman hidup, tentang bukan hanya saya saja gitu yang benar-benar sulit untuk menerima ketika ketika kenyataan tak sesuai dengan harapan yang telah kita impikan, dengan perjalanan-perjalanan yang telah kita rancang sebelumnya, bahwa dari hidup yang mungkin banyak sekali ya, terutama teman-teman seumuran saya yang pada fase ini mungkin ngerasa benar-benar capek dengan semua keadaan. Bukannya mungkin mereka kurang bersyukur, tetapi memang mungkin keadaannya memang harus seperti ini. Banyak sekali ketika ingin memasuki zona kuliah tapi harus gagal dulu, ingin memasuk zona kuliah tetapi harus kerja dulu, ingin memasuki kuliah tapi tidak ada support dari manapun, ingin memasuki kuliah tetapi banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dilalui. Lalu banyak sekali ketika impian kita ingin langsung bekerja, lamaran kita harus tertolak dulu, harus tertunda dulu, harus banyak menunggu dulu karena banyak sekali saingan-saingan yang di luar sana masih pengangguran. Tapi di balik itu semua banyak juga yang udah kuliah tapi belum menerima jurusannya di situ. Ada juga yang udah kerja tapi belum bisa menerima bahwa dia harus bekerja. Ya beda lagi kalau yang menikah ya. Ya memang berat sekali ketika kita dihadapkan dengan yang memang benar-benar sekali kenyataan itu tak sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang kenapa sih harus saya gitu? Kenapa sih kudu orang mencek sebenarnya harus terbentur lagi ketika bangkit, baru juga kalau duduk tuh baru juga mau beranjak dari duduk ke berdiri harus terbentur lagi. Susah sekali gitu. Memang bawah harus naik ke atas itu kadang turun naik turun, naiknya 1 tangga tapi turunnya 5 tangga. Memang sulit sekali. Tapi yang menyulitkan tuh sebenarnya bukan bukan ekspektasi kita, sebenarnya bukan. Yang saya rasain ini ya, aku rasain, orang terus anak rasain. Yang menyulitkan itu sebenarnya bukan pikiran-pikiran kita, tapi sebenarnya hati kita yang terus-terusan berkata bagaimana kita saat ini, bagaimana kita ke depannya, bagaimana kita akan terus terbentur dengan keadaan, bagaimana saya harus menghadapi ini semua, dan terus bagaimana terus. Jadi ada apa dengan bagaimana? Sebenarnya kalau dalam hidup saat sulit untuk menerima, ya ada 2 gitu pilihannya. Jangan bukan 2 pilihannya juga sih, diberatkan oleh 2 pilihan sebenarnya, antara bagaimana dan menerima. Kok bisa gitu? Gini, kalau kita terus-terusan bertanya kepada otak, kepada pikiran, kepada hati, bagaimana kita ke depannya, akan rumit. Karena ketika kita memasuki perjalanan, ya mungkin kemungkinan kita akan menemukan lagi yang namanya kegagalan, pasti akan menemukan kegagalan.
yang namanya tak sesuai lagi sama kenyataan, pasti akan menemukan. Dan terus bagaimana kan akan terus menunjukkan tanda tanya, akan terus-terusan kok ini gak ada jawabannya ya, karena pertanyaannya bagaimana terus-terusan. Tapi berbeda ketika kita bisa menerima, gak akan khawatir lagi ke depannya kita harus bagaimana. Karena kalau kita udah menerima konsekuensi dalam hidup, udah menerima semua keadaan, udah menerima ketika banyak sekali impian yang harus tergagalkan dulu, banyak sekali impian yang tidak bisa diwujudkan dahulu, pada saat sudah menerima, pasti kedepannya tidak akan menemukan bagaimana. Karena mau baiknya ya pasti menerima, mau buruknya pun kedepannya pasti akan menerima. Karena seseorang itu sebenarnya bukan apa ya, bukan benar-benar ikhlas, tapi adanya ikhlas karena seseorang terpaksa buat menerima, lalu terbiasa, nanti jatuhnya ikhlas. Kalau terus kamu bagaimana, ya terus gak akan menemukan jawaban, karena ujung-ujungnya tanda tanya. Kalau udah menerima, kamu menerima, bagaimanapun saya ke depannya, saya udah menerima. Jadi hidup itu bukan tentang bagaimana hidup tidak sesuai dengan impian, enggak, tapi kita harus menerima ini loh hidup, ini loh fase dimana kita harus benar-benar menerima, semua harus diterima karena keadaan. Karena kalau emang sekiranya kamu tidak diwujudkan mimpinya, Allah pasti akan gantikan dengan jalan yang lebih terbaik, meskipun emang di posisi itu bukan yang kamu impikan. Tentang kuliah, tentang kerja, tentang bagaimanapun, apalagi masalah percintaan, rumit. Ya, itulah sedikit sharing yang pungkap pengkol menurut saya. Tong hariwang hirup mah, yang penting kita udah menerima dulu, soal kedepannya kita udah ikhlas. Tapi kalau bagaimana, sulit kedepannya. Semoga Allah selalu mengiyakan doa-doa yang selalu kamu panjatkan. Semoga takdir terbaik terus menghampirimu. Kuat ya. Terima kasih sudah mau berjuang dan bangkit kembali. Bagaimana atau menerima, itu pilihan Anda.